Kami putra putri SMA Negeri 7 Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farina SPDI. Saya adalah guru di SMA Negeri 7 Banjarmasin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 di LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samadina. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIS secara daring di sekolah saya SMA Negeri 7 Banjarmasin pada kelas 10 dengan tema sumber hukum Islam tentang hadis. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Silakan disaksikan. Terima kasih. Pancasila jiwa kami, berikan dharma amal bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat datang kembali bersama saya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budaya Bakti kelas 10. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan, ada yang mau memimpin? Kita berdoa untuk pelajaran pagi ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Gimana passwordnya Smapen? Pagi Smapen? Pagi, Smapen, yes. Oke, Ben. Nah, minggu lalu kita membahas tentang apa? Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada berapa yang kita pelajari minggu kemarin? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga oke. Kemudian yang belum kita pelajari hari ini berarti melanjutkan untuk pembelajaran yang kemarin. Berarti hari ini kita akan membahas tentang hadis. Sebelum mulai pembelajaran, coba sambil dilihat yang ada pada dirinya, ya. Apakah bajunya sudah rapi? Apakah alat tulisnya sudah siap? Ya. Apakah perutnya aman ya? Aman ya? Ya, sudah makan ya di rumah ya? Ya, alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai 90 menit ke depan, saya harap tetap dalam kondisi fit, ya, dalam kondisi semangat. Oke, kita akan mempelajari tentang hadis. Tujuan pembelajaran itu adalah nanti yang harus kita capai setelah pembelajaran. Yang pertama, melalui pertanyaan yang diberikan guru, siswa dapat mengungkap makna hadis secara bahasa dan istilah. Yang kedua, melalui hadis yang disajikan oleh guru, jadi nanti saya akan menyajikan sebuah hadis, siswa dapat mendiferensiasikan macam-macam hadis dengan benar. Yang ketiga, melalui pertanyaan yang diberikan guru, siswa dapat menguraikan pembagian hadis dengan tepat. Setelah membaca sebuah ayat dalam Al-Quran yang disajikan oleh guru, siswa mampu membuktikan fungsi hadis terhadap Al-Quran dengan tepat. Jadi nanti saya sajikan sebuah ayat Al-Quran, nanti silahkan dibuktikan apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita lanjut, ya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran apa aja sih yang mau kita lakukan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama nanti saya akan buat, ya, model pembelajaran kita kali ini adalah discovery learning. Ya, kita bikin kelompok. Nanti silakan kalian mencari satu tema, ya, setiap kelompok. Jadi semua ada 4 tema. Saya kasih waktu diskusi, kalian cari apa yang dibutuhkan, ya, data-data yang diperlukan. Setelah itu nanti disajikan di hadapan teman-teman. Terakhir nanti ada
evaluasi berupa Google Form. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum lanjut ke diskusi, langkah yang pertama saya akan menampilkan sebuah video ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Mu'alla, channel kisah inspirasi dan edukasi Islam yang dikemas dalam bentuk animasi. Belajar tentang Islam jauh lebih menyenangkan. Selain sebagai menyampaikan ayat, Rasulullah SAW juga berperan sebagai guru, habib, mufti, pemimpin, dan pendiri. Pada masa itu, selain sebagai sarana beribadah, masjid juga difungsikan Nabi sebagai tempat pembelajaran, berfatwa, dan memberi urusan atas suatu permasalahan. Sebagai guru terbaik, Nabi Muhammad SAW memberikan pembelajaran kepada para sahabatnya secara langsung di dalam berbagai kesempatan, baik ketika berada di dalam sebuah majelis ilmu atau ketika beliau sedang bersama dengan para sahabatnya di dalam situasi dan kondisi apa saja. Metode ini juga merupakan metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan metode pemahaman hadis pada masa Nabi terbilang cukup simpel. Hal ini dikarenakan Nabi selalu sumber pertama dan utama di dalam hadis masih hidup. Pada masa itu, apabila ada sahabat yang tidak memahami pengertian salah satu hadis, mereka langsung bertanya kepada sumbernya yang menjadikan masalah yang terkait dengan pengertian hadis bisa dengan mudah untuk dibicarakan. Oke, itulah sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Apabila suka dengan video ini, klik like. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari tayangan yang sudah disaksikan tentang apa tadi? Hadis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh diangkat tangannya? Ya. Ya. Metode penyampaian hadis ada berapa tadi? 9. Ada 9 ya. Oke. Apa aja tadi? Kita bahas dulu pengertiannya ya. Bisa dilihat di layarnya. Pengertian sunnah adalah, boleh dibacakan? Siapa yang mau membacakan? Ya, jalan. Pengertian sunnah secara bahasa itu adalah jalan, tabiat, dan kehidupan. Dengan membuat istilah segala yang dimengejauhkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, sampai pengajaran sifat bahwa perjalanan hidup lainnya kemudian tidak sebelum Nabi Muhammad akan berbeda maupun Ya. Oke. Sunnah artinya adalah segala sesuatu yang ada dalam diri Nabi kemudian dijadikan landasan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Apa yang ada dalam sunnah ini? Boleh dilihat ada berapa, kelihatan tulisannya? Ada berapa kotak yang ada di tampilannya? Ada 4. Bacakan kotak yang pertama apa isinya? Macam-macam hadis. Yang kedua, pembagian hadis. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang terakhir, perilaku Nabi. Berarti saya akan bikin kelompok. Oke, sebelum saya bikin kelompok, saya presensi dulu kehadirannya. Ahmad Jeren Mauli, Hilma Hayati. Untuk kelompok ya, kelompoknya boleh seperti kemarin ya. Waktu kita membahas bab aurat itu ada 4 kelompok. Boleh silakan di sebelah kanan saya kelompok 1 dan 2 ya, 1 di depan, 2-nya di belakang. Sebelah kiri saya kelompok 3 dan kelompok 4. Boleh silakan mejanya. Di sini di tangan saya ada KPD ya. Boleh dilihat ya, ini ada KPD ya. Kemudian dalam KPD ini nanti ada kolom ya, yang kemudian kamu isi, tuliskan temanya ya, tuliskan temanya, misalnya temanya nomor 1 ya, macam-macam hadis, maka ini sudah saya sediakan tulisannya, yang lain boleh dicoret. Nah, yang lain boleh dicoret. Kemudian nanti di LKPD yang halaman 3
itu ada mendiferensiasikan hadis. Jadi nanti hadisnya kita telah kita sama-sama, kemudian nanti dibedakan mana yang termasuk hadis apa, yang kedua hadis apa, seperti itu ya. Oke, saya kasih waktu untuk diskusi kurang lebih 15 menit dari sekarang. Oke, untuk kelompok 4 merekomendasikan hadis yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong hadisnya yang memang betul bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang dirasa-rasa kamu bisa, teman-teman bisa. Boleh cari di buku paket, boleh cari di LKS atau lewat handphone, boleh googling ya. Tema yang dimaksud adalah yang ada di layar. Kalau ada makan hadisnya itu bisa boleh ditulis ya. Dari sana makan kemudian perawinya satu aja misalnya ditulis karena ada 4 hadis yang dimulai apa sampai apa dulu judulnya dari macam-macam hadis itu apa berapa hadis kauliah kemudian nanti dicari apa ciri-ciri dari ketiga hadis tersebut, pengertian dia, kemudian ciri-cirinya itu apa. Jadi kan judul awalnya itu pengertiannya dulu apa. Jadi ketika ditawarkan atau disajikan hadis, tahu ini apakah kauliah, apakah ini kauliah, atau apakah ini takliah. Jadi yang dikasih pemahaman nanti juga buat pemeran. Ada berapa? Ada 3 apa aja? Tafsir, bayan tafsir, dan bayan takrib. Itu di bayan takrib enggak yang mau masuk. Ya, cari pengertiannya, kemudian kalian cari juga contohnya. Ya, jadi dari bayan tafsir tadi apa ya? Ya keywordnya, yang dibaik keywordnya menguatkan, jelas, nah itu keywordnya. Jadi cari ayat Qur'annya apa, kemudian hadisnya apa, dia fungsinya sebagai apa dalam Al-Quran. Tulis. Kalau nggak mau ini aja tulis apa tuh Quran surat sekian. Yang keempat ada hadis namanya yaitu sesuatu yang bisa dibagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya puasa pada tanggal 9 apa? 9 Maret. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Jeran silakan. Boleh minta tolong lah yang tadi hadis Tafriria sama hadis Famiyah itu seperti apa tadi? Apanya contohnya kah? Ciri-cirinya kah? Pengertiannya Bu. Oh, pengertiannya boleh diulangi ya? Yang 2 terakhir. 3 dan 4. Itu berdiam dirinya Rasulullah ketika mengingat suatu perbuatan. Ya, kelompok 2, 3, dan 4 boleh diperhatikan temannya di depan, kemudian perhatikan layar yang ada di belakangnya. Kelompok 1 ya, ada macam-macam hadis, tadi sudah dijelaskan. Jadi macam-macam hadis dibagi menjadi berapa? 4. Supaya bisa dipahami ya, yang pertama hadis qauliyah. Secara bahasa qauliyah itu artinya apa? Perkataan ya. Yang harus diingat adalah hadis merupakan hujah sumber hukum Islam yang kedua. Artinya dalam diri Nabi apapun bisa dijadikan apa? Pegangan. Nah, yang pertama qauliyah dari perkataan Nabi. Perkataan Nabi, apa ciri-cirinya hadis qauliyah? Ya, ada kata qala yaqulu. Apa artinya qala yaqulu? Bersabda. Jadi kalau ada hadis bunyinya ya qala Rasulullah, Nabi
sabda. Ya, berarti itu hadis Aulia. aulia. Itu ya. Kemudian yang kedua hadis apa nak? Fiqliyah. Bersumber dari perbuatan Nabi. Jadi, apapun yang Nabi kerjakan, kemudian sahabat melihat, ya, diceritakan, itu bisa menjadi pegangan, ya, bisa menjadi hujah. Contohnya ciri-cirinya apa tadi hadis fiqliyah? Karena yang kuno atau ada roha itu, misalnya ya Siti Aisyah, roha itu Rasulullah, saya melihat Rasulullah, nggak diceritakan tuh sama Siti Aisyah. Itu hadis apa? Iya, berarti dilihat dari apanya? Perbuatan Nabi. Ya, paham ya? Kemudian yang ketiga dan keempat tadi hadis takririyah dan hadis hamiyah. Takririyah hadis hamiyah. Hadis hamiyah ini adalah gimana tadi? Ya, Nabi berniat mau melaksanakan itu, tapi belum sampai dikerjakan. Nabi kenapa? Meninggal. Contohnya tadi apa? Contohnya apa tadi? Puasa sunnah pada tanggal 9 Muharram. Boleh kan kita jadikan hujah itu? Boleh. Jadi paham ya? Bisa. Oke, kalau bisa terima kasih kelompok 1. Silakan untuk presentasinya, kita kasih applause buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya hadis ditinjau dari segi sanadnya. Apa itu sanad? Banyak sedikit orang yang meriwayatkan. Hadis ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang ingin dipertanyakan, baik silakan. Saya ingin bertanya sebab-sebab apa yang membuat hadis menjadi dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua hadis yang sebelumnya disebutkan tadi. Nah, sekarang hadis hasan itu apa? Hadis sahih dulu. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syaz dan ilah. Dicatat ya, hadis hasan. Untuk hadis hasan adalah hadis yang rangkaian sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dohir, tidak terdapat syaz dan ilah. Ya. Hadis itu cara konten ada 3 ya. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga perawi. Nah, ini yang dibahas ini perawi dan sanadnya. Ya, sanad itu yang mana? Yang di depan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu itu sanad. Kita kasih plus buat kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tema Fungsi hadis terhadap fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3 loh. Satu itu yang pertama tafsir atau bayan tafsir sama bayan tafsir. Nah, di bayan tafsir itu kan fungsinya yang pertama adalah bayat takfir. Bayat takfir adalah
fungsi hadis yang menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga satu hukum memiliki dua dalil. Pertama, nas Al-Quran, kedua, nas hadis. Contoh fungsi ini adalah Al-Quran surah Al-Hajj Alhamdulillah. ayat 30 yang akan dibacakan oleh Nabi. Artinya dan jauhilah perkataan kita. Lalu dikuatkan oleh hadis riwayat Bukhari Terjemahnya aja baca. artinya dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya dari Muhammad ya berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?" Beliau Ada fungsi hadis terhadap Al-Quran ya, ada 3. Yang pertama bayat takrir. Yang harus dipahami itu adalah keywordnya. Keyword itu apa? Kata kuncinya. Dari bayat takrir keywordnya apa? Menguatkan. Jadi fungsinya hadis terhadap Al-Quran itu adalah menguatkan. Ada dalam Al-Quran dikuatkan dengan hadis Nabi. Kemudian yang kedua fungsinya adalah bayan tafsir, merincikan. Ya, jadi kalau tadi Raffi bilangnya nggak jelas, bukan nggak jelas, tetapi dalam Al-Quran itu secara umum, secara global, maka dirinci berdasarkan hadis Nabi. Tadi katanya perintah tentang apa, Raffi? Perintah tentang sholat, tapi di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana takbiratul ihram, kemudian bagaimana ruku. Maka kata Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, oke, dari berapa hadis tadi yang dibacakan? 6 hadis yang dibacakan, saya mau kamu pilih satu aja ya, yang direkomendasikan buat teman-temannya, yang diharapkan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Satu aja yang bisa dikasih ke teman-temannya. Mana? Bisa? Apa tadi pisahnya? bisa untuk menerapkan Tangan kanan ngapain? Dan melakukan kebaikan. Kemudian tangan kiri. tangan kirinya untuk membuang air. Nanti kalau mau buang air pakai gayung tangan kiri gitu. Ya, untuk setelah dan ya seperti itu ya, jangan dibalik ya. Atau kalau tidak dibalik sama penggunaannya misalnya ya, jangan gitu ya. Oke, satu ditutup, kita kasih close buat kelompok 4 ya. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah lengkap dari 4 kelompok dibahas tentang macam-macam hadis, kemudian pembagian hadis, fungsi hadis terhadap orang. Sekarang silakan lihat di tampilan depan ya, baca hadisnya. Silakan kalian ya tentukan ya mana yang termasuk hadis apa dia. Coba baca nomor 1 dulu. Boleh Jaran baca. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari tempat sholatnya sampai terbitnya matahari. Ketika matahari sudah terbit, Nabi melaksanakan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kira-kira hadis Kauliah ke Kauliah. Ia berkata tuh, ya. Yang pertama siapa? Lain. Ya, yang perbuatan tadi apa yang perbuatan? Kauliah. Ya, yang berkata ini kan siapanya? Ini kan sahabat tuh lihat, nah itu dia, gitu ya. Kemudian hadis yang kedua, Rafi baca Rafi. Aisyah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat makan salam. Kadang ditambah sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis Apa hadis Kauliah atau Kauliah? Atau
Takriria? Iya. Filia. Filia. Oke, bagus ya. Paham berarti ya, mana filia, mana kaulia ya. Nah sekarang coba lihat ada surat Al-Maidah ayat 6. Ya, boleh dibaca dan tidak baca terjemahnya aja nggak apa-apa, silakan. Baca terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, Ya. apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah siku sampai dengan kedua mata kaki. Ya, Surah Al-Maidah ayat 6. ya. Hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seorang yang berhadas jika dia berwudu. oke, kita diferensiasi lagi hadis yang di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Kaulia. Nah, kemudian kalau kita lihat dari fungsi hadis terhadap Al-Quran, dia termasuk di mana? Tadi ada apa? Takrir. Takriria, tafsir, kemudian tasyrik. Nah, sekarang dari surat Al-Maidah ayat 6, kemudian ada hadisnya. Kira-kira fungsi hadis terhadap Al-Quran itu di bayan yang mana? Menguatkan lah. Kenapa? Menguatkan. Menguatkan. Apa yang dikuatkan? Jika hendak sholat harus berwudu. Ya, jika sholat harus berwudu. Padahal di surat Al-Maidah ayat 6 sudah jelas belum? Itu cara Sudah jelas. Kemudian di hadis ditambah dikuatkan lagi, gitu ya. Yang pertama. Lanjut. Baca surat Al-Maidah ayat 38. Sampingnya Recinda siapa? Najwa ya? Bisa nggak kelihatan nggak tulisannya? Oke, silakan Najwa. Hadisnya seorang yang membawa maka beliau memotong pangkal tersebut dari pembelahan tangan. Oke, hadisnya masuk di mana? Ya? Yang apa takrir? menguatkan. Kenapa? Menguatkan. Takrir. Hadisnya masuk ke mana dulu? Hadis kaulia kah? Filia kah? Ya, takriria kah? Hadis apa? Itu tadi jawabannya apa? Takrir. Takrir apa? Kenapa jadi itu hadis takriria? Karena menguatkan. Didatangi seseorang ya. Karena ciri-cirinya didatangi orang. Jadi ada orang yang meminta ketetapan. Itu ya, paham ya? Sekarang kalau dilihat dari surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian di bawahnya ada hadis Nabi. Apa fungsi hadis Nabi itu terhadap yang ada di atasnya? Coba diperhatikan. Ini potong sama. Ya, tadi siapa yang bahas tadi tuh fungsi hadis ya? Kelompoknya Raffi, gimana? Bayan tafsir. Kenapa jadi bayan tafsir? Karena di atas tadi kan potong tangan keduanya belum dijelaskan sampai mana saja. Nah, di hadis tersebut dijelaskan di pergelangan tangan. Oh ya, betul ya. Oke, kasih tepuk tangan buat kamu. Oke, sekarang saya minta satu orang menyimpulkan ya pokoknya saja yang kita pelajari hari ini tentang hadis. Apa yang kamu dapat pada pembelajaran kali ini tentang materi hadis? Apa lagi? Itu cara mendiferensiasikan Cara mendiferensiasikan hadis, membedakan hadis ya. Apa lagi? Jaran, apa yang kamu dapat hari ini tentang materi hadis? Pembagian hadis. Pembagian hadis. Ada hadis apa tadi? Ada Kaulia, Kaulia, Filia, Filia, Takriria, lawan Amiyah. Amiyah. Oke, apa lagi? Debra dapat apa hari ini? Bagian Pengertian hadis ya. bagian Kemudian yang paling penting yang terakhir itu apa kelompok apa tadi?
Contoh perilaku. Ya, contoh perilaku diharapkan ya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali hadis Nabi yang bisa kita praktekkan dalam sehari-hari. Kalau tadi dikasih contoh makan dengan tangan kanan, hal-hal yang baik dengan tangan kanan, yang jelek tangan kiri, berarti mencolek. Jangan pakai tangan kiri bisa. Soalnya kalau yang lawan kiri. Jadi yang tidak baik lakukan dengan hal yang kiri, gitu ya. Oke, sudah cukup ya. Oke, kalau cukup, saya ada evaluasi. Boleh sambil dibereskan dulu bukunya, alat tulisnya boleh sambil dimasukkan ya. Handphonenya yang dimasukin nanti karena saya evaluasi pakai buku. Boleh nanti jadi dulu. Boleh dirapikan dulu. Kembali ke tempatnya semula boleh ya. Kembali ke tempatnya semula. Sudah nyambung belum? Sudah saya share di grup ya. Di grup WA sudah. Nanti tampilannya seperti ini. Sudah? Oke, silakan mulai online. Oke, silakan dibuka dulu. Sudah terbuka? Sudah tulis nama? Belum. Tulis nama kelas. Gak apa-apa. Sudah. Oke. Saya bacakan satu soal ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya bacakan satu soal. Perhatikan tabel berikut karena soalnya diacak. Mungkin nanti ada di soal nomor berapa. Di tabel ada yang pertama hadis qauliyah sebelah kiri, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis taqririyah, yang keempat hadis hamiyah. Kemudian di sebelahnya ada deskripsi. Sebelahnya ada deskripsi ya. Nah, silakan dari tabel yang ada di situ, kemudian kalian mencocokkan ya, sambil dilihat diferensiasinya, perbedaannya. Hadis qauliyah nomor 1, deskripsinya ada di poin mana? Jadi 1 bisa A, bisa B, bisa C. Ya. Kemudian nomor 2 hadis fi'liyah jodohnya ya sebelahnya tuh bisa A, bisa B, bisa C. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Saya kerjakan ya. Saya akan kalau sudah di oke, tutup. Submit ya. Pemilih tuh. Kita sudah submit. Sudah. Oke.
Iya, oke. Belum, tidak. Sudah. Dari mana tadi kita dapat? Sudah sampai. Sudah, Bu. Oke ya. Yang kedua Bu. Ya, ayo, Bu. Jika saya berikan, kalau masih ada waktu jadi bisa saya kasih feedbacknya ya. Kita bahas sedikit, kira-kira jawabannya betul atau salah. Yang mana yang salah yang mana? Sudah ya sampai ya? Sudah, Bu, sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Oke, saya akan bahas sedikit dari soal nomor ini. Apa jawabannya? Hukum bagian tafsir. Saya Tafsir. ya, merinci tentang sholat tuh ya. Kemudian banyak yang salah di sini. Banyak yang salah di sini. Apa jawabannya? Jawabannya sahih. Saya tidak Pakai nih ya. ada. Oke. Alhamdulillah nilainya bagus ya. Udah ya. Oke. Sekarang terakhir ya, saya pengen komentar dari kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Apa yang kalian rasakan setelah menerima materi pelajaran hari ini? Lebih mudah dipahami daripada online. Lebih mudah dipahami daripada online. Kemudian langkah berikutnya setelah mempelajari hadis, apa ancang-ancang kamu apa? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kekurangan kita hari ini? Kekurangan kita hari ini dalam pembelajaran. Menurut saya, Ya. terlalu singkat yaitu penjelasan menurut saya. Oh, terlalu singkat penjelasannya dari saya atau dari teman-teman kelompok? Ya, dari teman kelompok kan? Dari saya? Dari saya terlalu cepat ya? Mungkin Oh iya, dari saya terlalu cepat ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, saya akan lebih memperlambat supaya semakin bisa diterima penjelasannya. Oke, terima kasih buat hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Boleh dipimpin doa siapa tugasnya? Irfan ya, kita ya, Irfan baru. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dimulai. Bismillah.